Nah, terakhir ini yang paling menggelitik buat saya. Ya. Politisi udah puluhan tahun bilang kekuatan utama kita Indonesia adalah sumber daya alam kita yang melimpah. Kalau kita lihat realita, data dan fakta, pengalaman banyak negara di seluruh dunia itu terbalik. Negara-negara yang diberkahi dengan sumber daya alam yang melimpah itu cenderung rakyatnya miskin, cenderung rakyatnya tidak sejahtera. Dan justru negara-negara yang tidak punya sumber daya alam sama sekali itu justru yang cenderung maju dan cenderung masyarakatnya sejahtera secara berkelanjutan. Ya, contoh-contoh nyata Jepang praktis tidak punya sumber daya alam apapun, tidak punya migas, tidak punya tambang, logam, nikel, tembaga dan sebagainya. Korea Selatan praktis tidak punya sumber daya alam. Singapura, tetangga kita, ya. Taiwan, Swiss, suatu negara yang paling kaya di dunia, tidak punya sumber daya alam. Ya. Sebaliknya negara-negara yang sangat kaya sumber daya alam, Nigeria, ya. Argentina dan Brazil, beberapa negara di Timur Tengah, ya. Itu puluhan tahun nggak maju-maju. Ya. Kenapa? Karena sumber daya alam itu adalah yang namanya bisnis konsesi. Untuk menggarap sebuah sumber daya alam, apakah itu sawit, apakah itu tambang, perlu konsesi dari pemerintah. Dan sektor yang berorientasi pada konsesi itu sangat rawan korupsi. Ya, tadi Pak Sultikar bicara mengenai meritokrasi, merit, ya, apakah yang punya kualifikasi, apakah yang punya bakat yang maju dalam sebuah negara di mana ekonominya sangat mengandalkan sektor-sektor konsesi. Yang cenderung maju itu bukan yang paling berbakat, bukan yang paling punya kualifikasi, tapi yang paling pintar melobi pemerintah, yang paling pintar nyokok untuk bisa dapat konsesi. Ya. Jadi faktanya, nyatanya apa yang seyogyanya kita sebagai gerakan rakyat bicara, apa kekuatan bangsa kita. Ya, seperti selalu digarisbawahi oleh Pak Anies, kekuatan utama bangsa kita adalah manusia. Ya, manusia kita. Yang saya selalu bilang, saya sudah keliling dunia, puluhan negara, saya sudah tinggal di Jerman sebagai anak kecil, saya tinggal di Amerika sebagai siswa SMA, mahasiswa, saya kerja di Singapura dan sebagainya. Saya selalu tetap kembali berkesimpulan bangsa Indonesia adalah salah satu bangsa terbaik di dunia. Paling baik hati, paling dermawan, paling gotong royong, paling peduli, ya, dan itu terbukti secara riset. Ada studi, ya, ada berbagai studi global. Misalnya satu yang cukup terkenal, studi global mengenai dermawan. Dan setiap tahun, bertahun-tahun, Indonesia ranking nomor 1 negara paling dermawan di dunia. Kita tidak punya banyak uang, kita masih negara berkembang, kita belum negara yang maju atau kaya, tapi sebagai sebuah bangsa, kita sangat menyumbangkan banyak waktu. Ya, kita bantu tetangga, kita bantu ipar, kita bantu teman. Ya. Jadi kita tidak
menyumbangkan uang, ya seperti halnya di negara-negara berpenghasilan tinggi, tapi kita semua punya budaya sangat suka menyumbangkan waktu, ya, jagain tetangga yang sakit, jagain rumah tetangga kalau dia lagi pergi, saling membantu membersihkan rumah masing-masing setelah banjir,